Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Zafran Ali Basha. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya ilmu qiraat. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah tajwid dan tahsin yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Helmi Pratomo LCMAG. Baik, langsung saja. Di sini tentang sejarah munculnya ilmu qiraat. Besar kemungkinan bahwa sebagian besar bacaan-bacaan itu diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Tapi dimulai diturunkannya sebagian di Mekah Al-Mukarramah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW huruf per huruf, yang kemudian disampaikan kepada para sahabatnya dan tersimpan di dalam hati mereka. Kemudian para ulama menerima qiraat itu setelah menetapkan syarat-syarat untuk menerimanya dan pertimbangan mereka terhadap Al-Quran. Tahapan ini dapat diringkas dengan poin-poin berikut. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran dan qiraat yang bertujuan agar beliau menghafal dari apa yang beliau terima dari Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya Al-Quran yang mulia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra ayat 106, kepada 10 orang agar mereka mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia mengajari mereka Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Lalu yang ketiga, mengajarkan beberapa muslim satu sama lain ayat-ayat dan surah dari Al-Quran, dan itu atas perintah dan persetujuan dari Nabi SAW. Semoga Allah meridai para sahabat-sahabatnya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kedamaian, menaklukkan Mekah, Nabi dan Muaz bin Jabal meninggalkan mereka untuk mengajari muslim yang lain itu dengan Al-Quran. Yang keempat, munculnya kelompok sahabat yang mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebut Qori, ya, yang merupakan awal dari munculnya istilah ini. Dan mereka ada 70 pemuda yang jika malam datang ke Madinah untuk mempelajari, dan merekalah yang terbunuh di pertempuran Bir Ma'unah. Yang kelima, ada beberapa sahabat yang mencoba menghafal Al-Quran pada masa Nabi SAW. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Awamir bin Zaid, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Thabit. Nah, itu nama-nama sahabatnya, ya. Lalu yang selanjutnya, Az-Zahabi mengatakan tentang mereka, ini adalah orang-orang yang telah kami ketahui bahwa mereka telah menghafal Al-Quran selama di kehidupan Nabi SAW, dan itu diambil dari mereka secara kebetulan. Dan pada mereka seputar sanad qiraat yang 10 imam itu, ya, terdapat ada pada diri mereka ini, dan fakta bahwa mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran pada Nabi SAW tidak berarti bahwa mereka dari sahabat itu tidak menghafal Al-Quran. Tetapi inilah yang menjadikan mereka orang-orang yang terkenal karena memperolehnya dari yang terpilih atau tercinta, Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa dari sahabat yang mengambil Al-Quran dan menghafalnya langsung dari Nabi.
Nah, di sini ada tahap kedua ya, sejarahnya. Yang tahap kedua itu Al-Qur'an dan bacaan pada masa para sahabat dan tabi'in, dan dapat diringkas periode ini pada poin-poin yang berikut. Nah, yang pertama, sekelompok murid dari sahabat dan tabi'in berdasarkan sekelompok sahabat, semoga ya Allah meridhoi mereka semua, sebagaimana bacaannya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Abdullah bin As-Sa'ab dan Abdullah bin Abbas dan Abu Al-Aliyah Al-Riyahi, bacaannya berdasarkan Ubay bin Ka'ab, dan bacaannya Al-Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi berdasarkan Utsman bin Affan, dan bacaannya Al-Aswad bin Zaid An-Nakhai berdasarkan Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang kedua, dia mulai mengambil beberapa aspek dari bacaan yang berbeda dan menyampaikannya dengan narasi, dan ini disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam bukunya tentang bacaan, dan ini adalah salah satu buku pertama yang ditulis dalam ilmu qiraat atau bacaan Al-Quran. Dan titik ini tidak melebihi abad pertama Hijriyah dan mulai memasuki fenomena perbedaan cara bacaan Al-Quran yang berbeda, mulai menjadi umum di paruh pertama tahun ini dari abad pertama, karena diambil dari kematian sahabat. Semoga Allah memberkati mereka semua, ya para sahabat. Yang ketiga, penetapan Khalifah Utsman bin Affan sebagai qori khusus untuk setiap kota dari beberapa kota yang beliau kirimkan mushaf Al-Quran, dan bacaannya sesuai dengan bacaan orang-orang kota yang dikirim kepada mereka dalam banyak kasus. Dan sungguh telah ditulis beberapa mushaf Al-Quran dan sesuai kalimat terakhir seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, adapun yang masyhur bahwa mushaf Al-Quran yang dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan ke beberapa daerah itu ada 5. Dan pada tahapan ini dimulai pembedaan antara bacaan yang benar, bacaan ahadi, dan bacaan yang menyimpang. Sedangkan bacaan yang menyimpan pada saat ini banyak tersebar, dan perbedaan ini harus didasarkan pada talaqi dan kecocokan terhadap resem Utsmani. Imam Abdullah bin Al-Sa'ib Al-Makhzumi mengirim pada batas tahun 70 Hijriah mengirim ke Mekah, dan Imam Abu Abd Al-Rahman Al-Salami mengirim ke Kufah. Dan sebelumnya ada Imam Ibnu Mas'ud. Ketika itu beliau dikirimi oleh Imam Umar bin Shihab Al-Makhzumi, mengirimnya ke Sam dan menjadikan Zaid ibnu Thabit sebagai seorang qori di Madinah. Dan ini pada batas tahun 30 Hijriah. Nah, sini yang keempat, kehadiran kelompok dari seluruh Mesir ke mushaf Ottoman untuk menerima bacaan sesuai dengan apa yang diterima para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang pertama itu ada di Madinah, ya, diterima oleh Mu'adz bin Al-Harith, dikenal sebagai Mu'adz Al-Qari. Lalu selanjutnya ada Sa'id bin Ibn Al-Musayyib, Urwa bin Al-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Atta bin Yasar, dan Salim bin Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada di Mekah, ya, sahabat-sahabatnya, yaitu Ubaid bin Umair, Mujahid bin Jabr, Tawus bin Kisam, Atta bin Abi Rabbah, dan Abdullah Abi Malika, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan yang lain-lain lagi. Masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya ada di Kufah, yaitu ada Amr bin Sarahil, Al-Qama bin Qais, Masruq bin Al-Ajda, Ubaidah bin Amr Al-Salmani, ya.
dan Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib al-Salami, Ibrahim bin Yazid al-Nakhai, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya ada di Basra. Sahabat-sahabatnya itu Amr bin Abd Qais, Yahya bin Yamar al-Adwani, Nasr bin Asim al-Laythi, Abu Raja al-Atardi, dan Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan yang lainnya. Masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada di Syam, itu sahabat-sahabatnya ada Al-Mughirah bin Abi Sihab al-Makhzumi, Khalifah bin Sa'ad, pemilik Abi al-Darda, dan lain-lain. Dan titik ini termasuk paruh kedua abad pertama, ya, awal Hijriah, dan paruh pertama abad kedua awal Hijriah. Lalu yang selanjutnya, ya, ada orang-orang yang rajin membaca dan mengambil, dan mereka menjaga ketelitian bacaan sampai mereka menjadi imam yang dapat diikuti dalam membaca. Dan orang-orang di negara mereka sepakat dalam menerima bacaan dari mereka dengan penerimaan, dan karena penentangan mereka terhadap bacaan tersebut, bacaan itu dikaitkan dengan mereka. Dan di antara mereka, ya, ada di Madinah itu ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa, terus ada Syabibah bin Nasah, dan satu lagi ada Nafi bin Abi Naim. Lalu yang kedua di Mekah, Abdullah bin Kasir, Hamid bin Uwais al-Raj, dan Muhammad bin Muhaisin. Lalu yang selanjutnya di Kufah, Yahya bin Wasab, Asim bin Abi al-Najd, Sulaiman bin Mahron al-Amas. Lalu selanjutnya ada Hamzah al-Ziyad dan al-Kisai. Yang selanjutnya ada di Basrah, Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Umar, Abu Amir bin al-A'la, Asim al-Jahdari, dan Yaqub al-Hadrami. Yang di Sam itu ada Abdullah bin Amir, Atiyah bin Qais al-Kalabi, Ismail bin Abdullah bin Muhajir, Yahya bin Harith al-Damari, dan Sarih bin Yazid al-Hadrami. Nah, periode ini merupakan awal dari tahap selanjutnya, yaitu periode kodifikasi bacaan dengan keterbatasan dan keunggulan dari kejelasannya. Lalu yang tahap ketiga, awal kepenulisan dalam bacaan dan pertumbuhan tren ini hingga ilmu bacaan matang, kematangan kepenulisan di dalamnya, dan stabilitasnya. Detail yang tepat akan datang dalam bab terpisah dari buku ini yang menunjukkan kepenulisan dan klasifikasi dalam ilmu bacaan dan pencapaiannya. Tetapi dalam hal ini saya akan membahas tentang gerakan kepenulisan sebanyak yang berfungsi untuk menyoroti tahap ini sebagai tahap sejarah dalam munculnya ilmu bacaan, tanpa masuk ke detail yang tepat dan penyelidikan penting dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, awal kepenulisan dalam ilmu bacaan dan dimulainya proses kodifikasi, dan ahli sejarah berbeda pendapat mengenai yang pertama kali menulis dalam ilmu bacaan, sehingga mayoritas mengatakan bahwa dia adalah Imam Abu Ubaid al-Qasam bin Salam. Yang kedua ada Ibnu al-Jizari ke Abu Hatim as-Sajatani. Selain itu, Yahya bin Ya'mar adalah orang yang pertama yang menulis 1000 di dalam ilmu-ilmu qiraat, kemudian diikuti pengarang-pengarang dari setelahnya, dan telah bertambah jumlah para pengarang setelah Ibnu Yu'ammar kepada Tasbi' Ibnu Mujahid as-Sab'ah, dan meringkasnya kepada para pengarang, dan menjadikan mereka dalam kitab-kitab terkhusus atas apa yang disebutkan oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fudhali atas 44 susunan, dan memperhatikan kepada susunan-susunan ini belum teringkas atas hitungan-hitungan atau jumlah yang ditentukan dari qiraat-qiraat. Yang kedua, tasbih sab'ah.
dan ringkasan atas semua pengarang yang khusus di dalam kitab 7 dalam bacaan oleh Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid Al-Tamimi Al-Baghdadi, dan mulai jelas adanya syarat-syarat qiraat dengan benar dan membedakan antara yang benar dan salah. Maka sesungguhnya pilihan Ibnu Mujahid yang 7 qiraat, karena sesungguhnya selain yang 7 qiraat tersebut melanggar aturan dan akan datang susunan-susunan yang dibuat oleh Ibnu Mujahid yang menjadi penyebab ringkasannya terhadap qiraat sab'ah dan syarat-syarat pemilihan yang tersusun setelah tasbih sab'ah, dan merasa setelah tabi sab'ah lebih menyimpang qiraat itu, dan datang marhalah ihtijaj yang membutuhkan qiraat itu dalam marhalahnya, yaitu bahasa dari pembelajaran suara, shorof dan nahwu, dan akan datang susunan dalam ilmu tajwid dan membutuhkan qiraat di dalam pembahasan yang melekat dalam ilmu qiraat. Yang ketiga, melanjutkan pengarang dalam qiraah sab'ah, dan di dalam terbitan kitab ini At-Taisir Abi Umar Ad-Dani, dan disusun oleh Imam Syatibi, dan telah bertambah penjelasannya 29 penjelasan dan mengulangi titik itu dan memisahkan antara titik qiraat yang benar dan salah, dan tidak beraturan dengan kemasyhuran kitab At-Taisir dan aturan untuk mencoretnya. Yang keempat, kemudian sampailah pada tahap memilih bacaan, menyusunnya, menilainya, dan memberikan persepuluhan untuk mendorong kembali apa yang melekat di benak banyak orang bahwa 7 huruf yang disebutkan dalam hadis yang mulia itu adalah bacaannya. Lalu yang selanjutnya ada 7 yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid. Abu Al-Fadl Al-Razi berkata, orang-orang yang menilai bacaan dan memberi persepuluhan dan menambahkan jumlah 7 yang dibatasi oleh Ibnu Mujahid kepada mereka karena kecurigaan ini, dan saya tidak menelusuri jejak mereka dalam penilaian dalam klasifikasi, perpuluhan atau individualisasi, kecuali untuk menghilangkannya apa yang saya sebutkan dari kecurigaan, dan untuk mengetahui bahwa pertimbangan dalam 7 surah yang diwahyukan bukanlah jumlah orang yang mengesampingkan yang lain, baik waktu maupun tempat, dan bahwa jika sejumlah bangsa yang tak terhingga berkumpul, masing-masing dari mereka akan pilih huruf selain pendampingnya dan hapus jalur dalam membaca secara terpisah dimanapun dia berada dan kapanpun dia mau. Setelah imam masa lalu itu, setelah itu dipilih apa yang dia pilih dari surah-surah itu dengan syarat pilihan, karena dia tidak berada di luar 7 surah yang diturunkan, tetapi ada ruang sampai hari kiamat. Nah, yang dimaksud dengan singularitas adalah memilih satu bacaan dengan mengarang dan mengganti, menyebutkan 6 bacaan dalam satu pengarang, dan seterusnya. Tujuannya adalah 2 hal. Yang pertama, menghilangkan kesalahpahaman banyak orang bahwa 7 bacaan adalah 7 huruf. Yang kedua, pernyataan bahwa ada bacaan selain 7 yang dapat diterima dan benar. Ibnu Al-Jazari mencantumkan kisaran buku-buku ini dalam daftar sumber bukunya An-Nasr, dan dia menyebutkan di akhir banyak dari mereka ketika menerjemahkan penulisnya dan pemilik Kasf Al-Zunun, disebutkan kebanyakan dari mereka sesuai dengan susunan nama mereka pada huruf-huruf kamus sebagaimana disebutkan disusun menurut tahun kematian penulisnya dalam indeks komprehensif warisan Islam Arab Dan sekelompok dari buku-buku ini akan disebutkan di bagian pertama dari bab kelima. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.